Bang Luhut, tadi Abang sempat sampaikan bahwa Jokowi yang terbaik. Argumennya? Ya sekarang kita lihat ya, jujur saya kan pernah menteri juga zamannya Pak Gus Dur, Menteri Perindak. Ya, saya juga pernah duta besar sebelum itu. Jadi saya lihat bandingkan, kemudian ada presiden-presiden berikutnya. Ya mungkin aja Anda menganggap saya subjektif, tapi dengan pengalaman saya sebagai tentara ini tentu saya punya juga satu kriteria atau tolak ukur menilai seorang pemimpin kalau boleh menilai ya. Saya kira Pak Joko Widodo itu memiliki satu hal yang menjadi penting, yaitu keteladanan dalam bersikap, bertindak dan berpikir. Di Akademi Militer kami diajarkan dulu ada 3, tanggap, tanggung, terengginas. Beliau memiliki itu tiga. Jadi ada karakter gitu yang menurut saya sangat dipentingkan bagi seorang pemimpin. Karena beliau ini tidak ada korupsi di atas. Terus kemudian anak istrinya juga tidak ada cawe-cawe dengan pengusaha. Putranya Gibran itu hanya dagang martabak. Ya. Lantas kita seperti saya masa berani nyuri. Saya selama 3,5 tahun tidak ada bisnis saya dengan pemerintah. Satu pun tidak ada. Saya punya bisnis dijalankan profesional. Jadi mereka sama mau bisnis pemerintah, saya bilang jangan. Kau mau cari di luar urusan kau, tapi jangan dengan pemerintah. Kenapa? Saya malu dong sebagai seorang anak buah, sebagai seorang perwira, tidak bisa mencontoh anak atas saya. Karena saya percaya sebagai seorang perwira, waktu saya jadi perwira di Kopassus, keteladanan itu kunci. Jadi keteladanan, saya dulu instruktur terjun bebas, saya instruktur nembak, saya kuat lari, saya ikut di operasi-operasi militer, semua saya lakukan. Jadi dengan itu saya bisa ngomong sama anak buah saya, kau macam-macam. Karena teladan ya? Iya, keteladanan itu kata kunci. Saya lari, mana saya dulu di Gultori itu saya di tengah-tengah. Ya tidak mungkin lah saya menang semua, tengah-tengah. Masih banyak, mungkin ada 50% di belakang saya. Padahal itu anak-anak terkuat yang kita ambil dari seluruh Kopassus. Jadi itu mewarnai saya membuat assessment mengenai seorang pemimpin. Ya, beliau punya visi dan ya beliau mau mendengar, ini yang penting, tidak merasa dia paling pintar. Kalau saya bicara berdua sama beliau, saya sampaikan aja. Dan beliau open minded. Nah, open minded, buktinya saya bisa tahu Pak ini ada masalah begini, alam begini. Di beliau argue, saya argue, kita berdua. Ya saya tentu menempatkan diri saya sebagai bawahan. Dan beliau mengiyakan. Dia bilang tidak bisa Pak, ini tidak terintegrasi Pak. Bapak sudah sampaikan ini karena kan di bawah belum terintegrasi. Jadi gimana Pak Luhut? Ya hajar aja begini Pak. Ya, setuju. Langsung panggil semua, kumpul, bicara. Jadi saya pikir nggak seperti gini kita butuhkan untuk Indonesia ini. Indonesia kan negara besar. Orang ngomongnya gampang, ini gini. Saya bilang adalah kamu belum tentu kamu bisa kerja lebih kuat dari saya. Bukan saya maksud, jangan salah ngerti. Saya bekerja yang sangat kuat. Dan saya selalu bekerja dalam tim, terintegrasi. Selalu dengar, lihat atas, kiri, kanan, bawah. Di daerah operasi anak buah saya sedikit yang mati, gugur. Ya karena saya bilang berlatih. Nah Abang, kalau kita lihat konteks Pilpres 2019, rival Pak Jokowi ini kan Pak Prabowo Subianto. Dan di militer, Abang dan Pak Prabowo kan dalam satu kesatuan ya, dia wakil saya 81 Gultor. Ya, dia wakil saya lama dan juga dia junior saya. Kami bergaul dan sampai sekarang saya dengan Pak Prabowo teman baik, nggak ada masalah. Tadi Bang Luhut mendeskripsikan Pak Jokowi seperti itu ya, jadi teladan. Deskripsi tentang Pak Prabowo? Ya, Prabowo itu orang baik. Tapi kalau untuk konteks seperti ini, saya pikir ya Pak Jokowi lebih baik. Kenapa? Memang Pak Prabowo tidak memiliki value yang seperti Abang sampaikan? Ya, kalau menurut saya, kalau mau dilihat jujur ya mungkin tidak. Ya, sekarang gini lah, Pak Jokowi ini lahir dari rakyat gitu loh. Jadi duduk dengan rakyat itu buat dia bukan hal yang aneh. Buat saya juga pusing juga duduk sampai silo itu beliau hal yang tidak tuh. Gak bisa. Padahal sekarang ini pembangunan Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang down to earth, tidak hanya omong. Dia pergi lihat sendiri sehingga tahu. Coba ini adalah pergi kemana namanya itu, ke Lombok. Ada pengungsi dia di situ bicara, orang bilang pencitraan. Lah memang begitu kok. Begitu presiden itu. Masa mau dia ngomong dari kamar? Harus datang dan kumpul. Begitu tentara ya begitu itu. Nah, Pak Prabowo dengan anak buahnya ini begini, duduk ngomong begitu. Pak Prabowo kan juga tentara Bang, bisa berinteraksi. Ya mungkin agak beda lah konteksnya ya. Jadi saya sih melihat sih Pak Prabowo orang baik. Tapi kalau kita mau adu-adu, ya menurut saya
Ya mungkin Pak Jokowi itu masih, ya dan Pak Jokowi sudah membuktikan kan selama 3,5 tahun ini, mana ada pernah Anda lihat selama 3,5 tahun bisa pencapaian Indonesia seperti ini. Saya udah bilang tadi kan, siapa namanya itu, Jim Kim, Presiden World Bank itu, Madame Lagarde, IMF itu, Executive Director, semua puji-puji dia. Itu kan bukan basa-basi. Belum lagi tadi saya tanya yang lain-lain, rating agencies itu mereka juga bilang puji. Belum lagi tadi beberapa kepala negara lain atau counterpart saya dari Tiongkok ataupun Jepang ataupun mana lah yang saya pergi, semua kasih apresiasi luar biasa pada beliau. Jadi kita juga bangsa Indonesia atau apa namanya kompang yang tidak terlalu pas atau saingan Pak Jokowi, nggak usah bicara negatif. Bersaing boleh, tapi kita jangan mendidik anak-anak muda kita tuh jadi membangun kebencian. Membantu kebohongan, membangun kebohongan. Jadi jangan. Beliau adu konsep aja. Kalau soal 2019 ganti presiden, abang gimana? Ya untuk apa sih ngomong itu? Belum kampanye aja belum. Ya aneh-aneh aja. Nanti kalau sudah kampanye 23 September, jalan saja ya? Silakan jalan aja, nggak ada masalah. Nanti adu konsep. Kenapa sih mesti bikin masyarakat itu jadi bentrok? Apa itu yang kita mau? Coba lihat seperti tadi, Asian Games. Semua kan dalam konteks bersatu. Apakah kau nanti mau ikut saya minum kopi? Padahal saya suka teh. Kan tidak perlu kan, ya kau minum aja kopimu. Saya minum teh saya. Kita kawan, tapi kita beda. Itulah Pancasila itu kan. Diversity, tapi kita satu. Ya. Abang sempat berkomunikasi dengan Pak Prabowo soal pemilu damai. Udah saya ketemu beliau. Terus saya ngomong, jangan kita bicara jangan bicara soal agama lah. Nanti kau lawan aja, bicara mengenai konsep-konsep, enggak apa-apa. Apakah konsepmu benar ini benar, ya diadu aja biar publik yang melihat. Apa karena mungkin Pak Prabowo merasa bahwa konsep argumennya akan kalah sehingga menggunakan cara-cara yang ini? Saya tidak yakin Pak Prabowo mau menggunakan agama-agama untuk sekarang, tidak yakin saya. Dia orang yang nasionalis kok. Kalau naif sekali kalau dia menggunakan itu. Ya saya lihat enggak. Oh yang bahwa yang lain ada kompor-komporin pastilah. Pasti ada ya. Ya, tapi bagaimana keluarga dia semua Kristen Katolik kok? Masa dia mau bunuh itu? Ya enggak lah. Enggak mungkin lah kan. Jadi saya tahu dia pasti hatinya baik. Bahwa ada yang kompor-kompor pastilah. Apalagi kemarin di Asian Games kan sudah ketemu. Oh ya ketemu. Itu presiden tanya, Pak Luhut, lah Pak Prabowo tuh dasarnya baik Pak kayak gitu. Tapi nanti kalau takut saya ada lagi kompor-komporin. Tapi enggak lah, saya kira mereka akan berkompetisi dengan sehat. Biarkanlah begitu.